Ketika Rasul mengatakan, siapapun yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka kalian akan melihat banyak perselisihan. Seolah-olah Rasul mengatakan bahwa Islam akan berubah. Islam di zaman Rasul dan para sahabat itu akan berubah dengan seiringnya zaman dan waktu sepeninggal Nabi SAW. Dan itu terbukti. Kita tahu bahwa setelah khilafah nubuah 30 tahun, maka sudah tidak ada lagi khilafah. Selama 30 tahun berubah menjadi kekuasaan yang disebut dengan mulkun warahmah, kerajaan yang penuh dengan rahmat. Kemudian hilangnya kerajaan yang penuh dengan rahmat, datang kerajaan yang bercampur antara hak dan yang batil. Kemudian hilang kerajaan yang penuh dengan yang bercampur antara hak dan yang batil, maka muncullah kerajaan yang penuh dengan kebatilan. Sampai nanti di akhir zaman barulah akan kembali kerajaan ala minhajin nubuwah yang dipimpin Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sehingga kita tahu bahwa dari zaman Nabi SAW sampai ke zaman Al-Mahdi itu terjadi fase yang akan terjadi perubahan terhadap Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, sepeninggalku pasti kalian akan melihat perselisihan dalam Islam. Akan muncul kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij, kemudian Syiah, Qadariyah, Jabariyah dan macam-macam kelompok yang merupakan sempalan Islam. Sebagiannya keluar dari Islam, sebagian sesat dalam Islam. Tapi Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tapi wajib atas kalian berpegang dengan sunnah. Jadi saat terjadi perselisihan, kembalilah kepada sunnahku. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas hadis Arba'in Nawawi. Dan pagi ini kita sudah masuk pada hadis Abi Najih Al-Irbad Ibni Sariyata radhiyallahu anhu. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Najih Al-Irbad Ibni Sariyata radhiyallahu anhu qala, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abi Najih Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Abi Najih Irbad ibn Sariyah As-Sulami radhiyallahu anhu, dia salah satu dari sahabat yang termasuk dari sahabat Ahlu Suffah. Dan Ahlu Suffah itu orang-orang yang miskin di zaman Nabi SAW yang hidup dan tinggal di belakang Masjid Nabi. Jadi kalau ini Masjid Nabawi, maka di belakang masjid itu dibuat kemah-kemah. Maka disitulah kemudian orang-orang miskin dari kalangan sahabat tinggal dalam masjid. Dan mereka
adalah orang yang bermulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ashabus Suffah inilah lahir banyak para ulama, para pejuang, orang-orang yang membela Islam dan begitu seterusnya. Lah, Irbad ibn Sariyah atau Abi Najih ini salah satu daripada Ashabus Suffah, termasuk Abu Hurairah, itu Ashabus Suffah. Dan dia tinggal di Himsa, Suriah. Dikenal sepanjang hidupnya dia seorang yang mudah menangis. Jadi kalau dia membaca Al-Quran, maka dia di antara sahabat yang mudah meneteskan air mata. Dan dia meriwayatkan dari Nabi SAW 4 hadis. Salah satunya hadis yang kita bahas ini. Jadi beliau meriwayatkan dari Nabi SAW 4 hadis. Salah satunya hadis yang kita akan bahas, hadis Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu. Di sini Nabi Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata hadis Irbad ibn Sariyah, beliau memberikan wasiat kepada kami, wejangan kepada kami, sebuah mau'idhah, sebuah arahan. Dan ulama mengatakan bahwa mau'idhah itu terdiri daripada tarhib dan targhib. Tarhib itu artinya menakut-nakuti, targhib itu artinya memberikan kabar gembira. Begitulah seorang dai kalau berceramah, jangan nakut-nakuti dengan neraka terus, tetapi juga berikan harapan dengan surga. Lah disebut mau'idhah karena banyak pelajaran di dalamnya. Lah mau'idhah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Irbad ibn Sariyah, dzarifat minhal uyun, wajilat minhal qulub, wa dzarifat minhal uyun. Di mana hati-hati para sahabat bergetar dan mata-mata mereka meneteskan air mata. Makanya kemudian dikatakan ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, seolah-olah nasihat atau mau'idhah yang disampaikan Rasul itu adalah nasihat terakhir yang akan disampaikan beliau. Sebagian ulama hadis mengatakan boleh jadi karena panjangnya nasihat tidak sebagaimana biasa, atau karena nasihatnya penuh dengan pengaruh, mempengaruhi jiwa para sahabat sehingga mereka meneteskan air mata dan bergetar jiwa-jiwa mereka, sehingga menyangka para sahabat bahwa ini adalah nasihat terakhir. Makanya para sahabat mengatakan, fa'ausina ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu secara global adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ka'ab al-Akhbar soal makna daripada takwa. Maka Ka'ab al-Akhbar mengatakan, bagaimana kalau seandainya engkau wahai Amirul Mukminin berjalan di sebuah jalan di mana di jalan itu penuh dengan duri dan hal-hal yang membahayakan, apa yang akan kau lakukan di jalan itu? Maka Umar radhiyallahu mengatakan, saya akan hati-hati supaya saya tidak terkena tembusan duri-duri jalan. Kata Ka'ab al-Akhbar, itulah takwa. Takwa itu hati-hati, jangan sampai seseorang mencelakakan dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ali radhiyallahu anhu juga mendefinisikan soal takwa. Kata Ali radhiyallahu anhu, takwa itu terdiri daripada 4 kalimat. Pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan apapun yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Kemudian yang keempat, al-isti'dad liyaumir rahil, persiapan diri mengumpulkan banyak bekal untuk setelah kematian. Itulah takwa, kata Ali.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya apa itu takwa. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, alla tadunanna annaka khairun min ahadin. Takwa adalah engkau tidak menganggap dirimu jauh lebih baik dibandingkan orang. Artinya takwa tidak menunjukkan sifat ujub, bahwa dirinya jauh lebih baik dibandingkan orang. Jadi takwa adalah orang yang tidak menyangka dirinya jauh lebih baik dibandingkan orang. Itulah takwa, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu juga mengatakan ketika memaknai fala tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Abdullah bin Mas'ud, takwa adalah an yuta' fala yukfar, an yuta' fala yu'sa, an yuta' fala yu'sa, agar Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Wa an yushkar fala yukfar, dan Allah itu nikmatnya disyukuri dan tidak dikufuri. Kemudian juga agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak dimaksiati selamanya. Itulah makna takwa yang disebutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada makna takwa yang banyak dipilih oleh para ulama, yaitu makna takwa yang disebutkan seorang tabi'in jalil yang bernama Talaq ibn Habib. Ketika dia mendefinisikan soal takwa, dia mengatakan takwa adalah agar kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar cahaya dari Allah atau bimbingan dari Allah karena mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar engkau menjauhi kemaksiatan-kemaksiatannya sesuai dengan bimbingan Allah karena takut akan azab-azabnya. Itulah takwa yang paling, atau definisi takwa yang paling bagus yang disebutkan oleh para ulama. Yang disebutkan Talaq bin Habib, seorang ulama tabi'in, bahwa takwa adalah engkau mentaati Allah atas bimbingan Allah karena mengharap surga Allah, dan engkau takut kepada Allah karena bimbingan Allah, karena takut akan azab Allah. Itulah takwa. Kalau kita kumpulkan semua definisi takwa itu, artinya takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itulah globalnya. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah azza wajalla. Kemudian was-sam'i wat-ta'ah, agar senantiasa mendengar dan meletakkan ketaatan. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita senantiasa mendengar apa yang dikatakan pemerintah, dan agar kita senantiasa taat dengan apapun yang diputuskan pemerintah. Kalau pemerintah memutuskan sesuatu, wajib kita dengar dan wajib kita taat selama perintahnya tidak bermaksiat. Kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada Allah dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi selama perintah dari pemerintah itu adalah sebuah kebaikan, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib dengar dan kita wajib taat. Wa in ta'ammara alaikum adun, walaupun pemerintah kalian dikuasai oleh hamba sahaya. Siapapun yang memerintah negeri ini tanpa pandang bulu, maka kita wajib dengar dan wajib taat untuk supaya tidak terjadi perpecahan di mana-mana. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum, maka siapapun yang hidup di antara kalian sepeninggalku, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, perbalahan yang banyak yang akan kalian lihat kelak. Nabi SAW ingin mengatakan tentang sidqun nubuwah, kebenaran kenabian, bahwa apa yang dikatakan Rasul tidak mungkin dusta, pasti terjadi. Ketika Rasul mengatakan siapapun yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka kalian akan melihat banyak perselisihan, seolah-olah Rasul mengatakan bahwa Islam akan berubah. Islam di zaman Rasul dan para sahabat itu akan berubah dengan seiringnya zaman dan waktu sepeninggal Nabi SAW. Dan itu terbukti. Kita tahu bahwa setelah khilafah nubuah 30 tahun, maka sudah tidak ada lagi khilafah. Selama 30 tahun berubah menjadi kekuasaan yang disebut dengan mulkun wa rahmah, kerajaan yang penuh dengan rahmat.
Kemudian hilangnya kerajaan yang penuh dengan rahmat, datang kerajaan yang bercampur antara hak dan yang batil. Kemudian hilang kerajaan yang penuh dengan yang bercampur antara hak dan yang batil, maka muncullah kerajaan yang penuh dengan kebatilan. Sampai nanti di akhir zaman barulah akan kembali kerajaan ala minhajin nubuwah yang dipimpin Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sehingga kita tahu bahwa dari zaman Nabi SAW sampai ke zaman Al-Mahdi itu terjadi fase yang akan terjadi perubahan terhadap Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, sepeninggalku pasti kalian akan melihat perselisihan dalam Islam. Akan muncul kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij, kemudian Syiah, Qadariyah, Jabariyah dan macam-macam kelompok yang merupakan sempalan Islam, sebagiannya keluar dari Islam, sebagian sesat dalam Islam. Tapi Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Tapi wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Jadi saat terjadi perselisihan, kembalilah kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Disinilah terjadi perselisihan ulama. Apa yang dimaksud sunnah para khulafa'ur rasyidin ini? Apakah yang dimaksud sunnah khulafa'ur rasyidin ini adalah sunnah yang tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW? Kalau memang ini, lalu apa gunanya berpegang dengan khulafa'ur rasyidin? Langsung aja berpegang dengan Nabi. Kenapa mesti mencontoh para khulafa'ur rasyidin kalau toh juga apa yang dikatakan khulafa'ur rasyidin ini adalah apa yang disampaikan Nabi kepada mereka, kemudian oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Kalau ini yang dimaksud, tidak perlu kita berpegang kepada sunnah para sahabat, langsung saja berpegang kepada sunnah Nabi. Tetapi ada yang memahami bahwa yang dimaksud sunnah khulafa'ur rasyidin adalah sunnah khusus yang bersumber dari para sahabat, yang berbeda dengan dari Nabi SAW, tapi tidak menyelisihi Nabi. Contoh umpamanya, ketika Ali radhiyallahu an memberikan hukuman cambuk kepada peminum khamr di masa kekhilafahannya, kebetulan ada seorang yang bernama Khalid ibn Utbah, itu minum khamr, ketangkap basah. Kemudian oleh Ali radhiyallahu an memerintahkan Abdullah ibn Ja'far untuk mencambuknya. Akhirnya kemudian Ali pun menghitung cambukan Abdullah ibn Ja'far kepada Khalid ibn Utbah, 1, 2, 3, 4 sampai 40 cambukan. Kemudian kata Ali, stop, jangan dilanjut. Kemudian Abdullah ibn Ja'far mengatakan, bukankah di masa Umar bin Khattab orang yang minum khamr itu dicambuk 80 kali? Kenapa engkau membatasi 40 kali? Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, Nabi SAW pernah mencambuk orang yang minum khamr 40 kali. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah mencambuk orang yang minum khamr 40 kali. Umar radhiyallahu an pernah mencambuk 80 kali. Kata Ali, semuanya adalah sunnah. Semuanya adalah sunnah. Kenapa Umar radhiyallahu an menambah? Bukankah Rasul hanya mencambuk para peminum khamr itu 40 kali? Kemudian di masa Abu Bakar juga 40 kali. Kenapa oleh Umar ditambah 80 kali? Karena Umar mengkias para peminum khamar ini sama dengan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dianggap pezina. Kalau ada orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dikatakan pezina dan dia tidak mampu mendatangkan bukti, maka dia dicambuk 80 kali. Umar mengkiaskan dengan hukum orang yang dicambuk karena menuduh wanita berzina. Karena biasanya orang yang minum khamar hilang ingatan, hilang akalnya, terkadang terkeluar dari lisannya menuduh orang sembarangan. Makanya dikiaskan di situ. Makanya Umar mencambuk 80 kali, tapi di masa Ali dikembalikan menjadi 40 kali. Tapi Ali tidak mengingkari apa yang dilakukan Umar. Makanya dia mengatakan Rasul pernah mencambuk 40 kali, Abu Bakar pernah mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali, semuanya dianggap sunnah. Jadi yang dimaksud berpegang kepada khulafa'ur rasyidin maksudnya sunnah yang khusus dari mereka. Karena Umar menambah dari 40 yang ditetapkan Nabi menjadi 80. Atau contoh yang lain, di masa Nabi SAW adzan Jumat 1 kali, di masa Abu Bakar adzan Jumat 1 kali, di masa Umar adzan Jumat 1 kali, di masa Utsman adzan Jumat 2 kali. Utsman menambah, padahal Rasul melakukan 1 kali adzan Jumat. Kemudian Abu Bakar dan Umar juga 1 kali. Di masa Utsman adzan Jumat 2 kali. Kenapa Utsman melakukannya? Karena di masa Utsman kaum muslimin makin banyak.
Sehingga kalau umpamanya seorang mengumandangkan azan Jumat tidak kedengaran ke pasar sana. Makanya kemudian Utsman meletakkan muadzin di pasar supaya mereka tahu bahwa ini datang waktu Jumat, sehingga mereka pulang mempersiapkan Jumat, kemudian langsung ke masjid dan azan lagi. Lah azan 2 kali yang ditentukan Utsman itu adalah sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi maksudnya ketika Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, maksudnya adalah bukan sunnah umum, tapi sunnah khusus yang datang dari mereka. Atau secara singkat adalah yang dimaksud sunnah khulafa ar-rasyidin adalah pemahaman para sahabat. Seolah-olah Rasul mengatakan wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan pemahaman para sahabatku. Begitu cara penerjemahannya. Karena tidak ada pemahaman terbaik terhadap sunnah kecuali para sahabat. Para sahabat itu mereka murid langsung Rasul, menyaksikan turun ayat Al-Quran, kapan turun, untuk apa, di mana, apa maksudnya. Kalau mereka salah datang Al-Quran yang turun menegur mereka, dan mereka orang yang paling pasti berbahasa Arab. Mereka melihat peristiwa dengan kedua mata mereka di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga pemahaman mereka terhadap agama jauh lebih hebat dibandingkan pemahaman orang sekarang. Jadi seolah-olah Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, maksudnya para sahabat, artinya berpegang dengan pemahaman mereka. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Manhaj salaf itu kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan addu alaiha bin nawajid, maka gigitlah sunnah kalian, sunnah Nabi dan pemahaman para sahabat itu dengan gerham kalian, supaya jangan keluar, jangan lepas. Kemudian Rasul mengakhiri hadisnya wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini dikeluarkan Nabi Daud, dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.